Oke, halo semua. Kali ini gue bakal ngejelasin tentang toxic positivity. Kesehatan mental adalah salah satu hal penting yang perlu kita perhatikan dalam hidup. Karena setiap tahunnya, ada 1 dari 4 orang mengalami gangguan mental. Kalau menurut WHO nih, suicide is a second leading cause of death among 15 to 29 years old globally. Sayangnya di Indonesia, kesehatan mental ini masih kurang diperhatikan. Kalau ada orang depresi, dia dibilang lemah, gak kuat iman, gak dekat sama Tuhannya, ada bahkan yang disuruh sampai ruqyah. Kalau ada berita orang bunuh diri nih, abis deh tuh orang. Agamanya di-shaming, dikatain yang enggak, dikatain gak dekat sama Tuhannya dan lain-lain. Padahal dengan dia bunuh diri sebenarnya udah ngasihin gak sih sama kita bahwa beban hidup yang dia pikul selama ini tuh sangat berat sampai dia udah gak kuat banget. Instead of talking about this issue, masyarakat kita malah terbelenggu sama yang namanya toxic positivity. Kalian pasti pernah ada di posisi dimana kalian cerita masalah kalian sama orang lain dan jawaban teman kalian kayak, ya udah sabar aja ya, gak apa-apa, biar Tuhan yang bales, semangat ya. Hal-hal kayak gitu tuh malah gak bikin masalah teman kalian jadi selesai. Atau mungkin kalian pernah ada di posisi teman kalian ini yang ngasih respon kayak tadi, sabar aja, semangat ya, biar Tuhan yang bales. Kalian nyuruh teman kalian ini untuk ngubur dalam perasaan negatif yang mereka rasakan dan membuat perasaan negatif itu menumpuk terus-menerus di dalam diri teman kalian itu. Positive vibes only. Gue juga kadang ngerasa bersalah sama hal kayak gini, karena gue lahir di lingkungan dimana punya perasaan negatif itu gak baik. Kalau pengen marah itu harus diredam, kalau pengen nangis itu harus diredam. Lama-lama kita sendiri pun jadi tahu bahwa apa yang kita lakukan ini gak baik buat teman kita. Tapi kita gak tahu gimana cara buat menghindari hal ini. Nah, harusnya saat kita menjadi pendengar untuk orang lain, kita bisa menjadi pendengar yang baik, mendengarkan cerita dia, lalu kita buat dia menerima apa yang dia alami. Perasaan negatif yang kita punya itu justru malah ngasih dampak yang baik buat diri kita ini. Jujur sama diri sendiri akan bikin mental kita lebih bebas dan lebih tenang. Dengan jujur sama diri sendiri ini, kita jadi tahu gimana cara ngasih respon buat perasaan-perasaan negatif yang timbul dalam diri kita ini. Selain itu, kita juga jadi tahu bantuan kayak apa sih yang dibutuhkan orang saat dia lagi punya perasaan negatif dalam dirinya. Termasuk pada diri kita sendiri, kita perlu bantu dia tuh kayak gimana. Menyangkal atau denial dengan perasaan diri kita sendiri itu ternyata gak sehat. Pura-pura bahagia, pura-pura ceria terus, pura-pura bahagia aja. Itu tuh hal yang kurang bagus untuk kesehatan mental diri kita sendiri juga. Acknowledging, validating, and pay attention to our emotion is also a self-love. Jadi sekarang nih, kalau kalian misalnya lagi kesel sama keadaan, kecewa sama keadaan, kesel sama orang, itu tuh gak apa-apa. It's totally normal, it's totally natural. By have a negative emotion doesn't make you a negative person. Dan yang paling penting, kalau kalian lagi dicurhatin sama teman kalian, please talk for the positive only. Karena balik lagi, toxic positivity yang kalian kasih ke teman kalian itu nggak bikin masalah teman kalian jadi berkurang atau beban kesedihan atau kekesalan dia itu berkurang. So instead, be a good listener and validate their feelings. Komen di bawah kalian pernah di posisi kayak gini atau enggak, atau misalnya kalian pernah ngalamin yang namanya toxic positivity atau jadi orang yang toxic positivity, dan kasih tahu gue juga gimana cara kalian buat mengatasi hal itu. Jangan lupa kasih thumbs up kalau kalian suka sama videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.